Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nasruddin di channel Nasruddin GTK. Halo Sobat Bindo kelas 7 SMP MTS. Kali ini kita akan belajar tentang struktur teks deskripsi, aspek kebahasaan teks deskripsi, dan menyajikan teks deskripsi. Namun sebelum itu mari kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah mulai. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan dengan baca Al-Fatihah tadi bisa memperlancar pelajaran hari ini. Baik. Yang pertama, kita akan belajar tentang struktur teks deskripsi. Perhatikan teks berikut ya, tentang Candi Borobudur. Candi Borobudur. Borobudur adalah candi Hindu-Buddha. Candi ini dibangun pada abad ke-9 oleh dinasti Sailendra yang berasal dari kerajaan Mataram kuno. Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Borobudur adalah warisan budaya Indonesia yang terkenal di seluruh penjuru dunia. Konstruksinya mendapat pengaruh dari arsitektur Gupta India. Candi ini dibangun di atas sebuah bukit setinggi 46 meter dengan 8 tangga yang berbentuk undakan batu. 5 tangga yang pertama berbentuk kotak, dikelilingi oleh tembok yang penuh pahatan yang menggambarkan kehidupan Buddha. 3 tangga di atasnya berbentuk melingkar. Pada tiap tangga melingkar tersebut terdapat stupa berbentuk lonceng. Bagian atas bangunan candi dihiasi stupa-stupa kecil dengan stupa besar di puncaknya. Jalan menuju puncak Borobudur berbentuk gang. Desain Borobudur yang menyimbolkan struktur alam semesta memengaruhi gaya pembuatan candi Angkor di Kamboja. Pada banyak bagian di dindingnya terdapat relief yang unik sehingga terlihat indah. Candi Borobudur yang diresmikan sebagai Monumen Indonesia pada tahun 1983 adalah harta tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Kita bedah ya. Jika diperhatikan paragraf 1 ini ya, Borobudur adalah candi Hindu-Buddha. Nah, di sini kan ada nama objek ya. Nama objeknya apa? Borobudur. Kalau ada nama objek itu termasuk dalam identifikasi atau dengan gambaran umum ya, deskripsi umum. Kemudian kalimat kedua, candi ini dibangun pada abad ke-9. Nah, di sini kan ada sejarah lahirnya ya, sejarah lahir dari Candi Borobudur.
itu juga termasuk identifikasi atau deskripsi umum. Kemudian Borobudur terletak, nah di sini ada lokasi ya, lokasi Borobudur itu di Magelang. Di paragraf pertama ini strukturnya termasuk identifikasi atau dengan deskripsi umum. Kemudian kita bedah paragraf 2 ya. Pertama di sini. Nah, di sini terdapat rincian-rincian atau bagian-bagian ya. Nih, misalnya ini. Konstruksinya mendapat pengaruh dari arsitektur Gupta India. Nah, ini kan juga bagian dari Candi Borobudur. Ada rincian konstruksi ya. Kemudian perhatikan lagi ya, ada rincian tangga. Nah, candi ini dibangun di atas sebuah bukit setinggi 46 meter. Nah, tingginya berapa ya? Dengan 8 tangga. Ada 8 tangga di Borobudur. Kemudian ada rincian bagian atas. Bagian atas ya. Kemudian ini bagian atas bangunan candi dihiasi stupa-stupa kecil. Nah, bagian atas, ada rincian bagian atas. Kemudian ada rincian desain. Desainnya seperti apa? Nah, desain Borobudur menyimbolkan struktur alam semesta, mempengaruhi gaya pembuatan candi Angkor di Kamboja. Nah, ada rincian desain. Dan terakhir ada rincian dinding. Bagian dindingnya terdapat relief ya. Ini ada bagian-bagian. Kemudian perhatikan paragraf yang terakhir ya. Candi Borobudur diresmikan sebagai Monumen Indonesia pada tahun 1983 adalah harta tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Nah, dalam penutup ataupun simpulan teks deskripsi ini berupa kesan umum. Nah, di sini kesan umumnya apa? Yaitu harta tak ternilai ya. Nah, di sini kan kesan umum bagi bangsa Indonesia ya. Jadi paragraf terakhir termasuk penutup ataupun simpulan. Sudah paham ya? Jadi setelah baca teks Candi Borobudur tadi ya, kita simpulkan struktur teks deskripsi itu ada 3. Pertama, identifikasi atau deskripsi umum. Kedua, deskripsi bagian. Dan yang terakhir yaitu simpulan atau kesan. Baik, kita jelaskan satu-satu. Identifikasi atau gambaran umum itu berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Sudah paham ya? Contohnya ada di bacaan Candi Borobudur tadi. Kemudian deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian nanti berisi gambaran bagian-bagian objek yang dideskripsikan. Pengertiannya nih, berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Subjektif itu berdasarkan penulis. Kemudian perincian dapat berisi apa yang dilihat, bagian-bagiannya, komposisi warna, seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis. Perincian juga dapat berisi perincian apa yang didengar, mendengar suara apa saja, seperti apa suara-suara itu, penulis membandingkan dengan apa. Terakhir, perincian juga dapat berisi apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek. Jadi deskripsi bagian itu bisa didapatkan dari kita melihat, mengamati, mendengar tentang objek itu ataupun merasakannya tentang objek. Baik, yang terakhir penutup atau simpulan ya. Sudah dijelaskan tadi ya, simpulan itu
berisinya kesan umum mengenai bahasan yang sedang dibahas, mewakili seluruh aspek penting yang telah dijabarkan pada teks tersebut. Simpulan dibuat dengan bahasa singkat, padat, dan jelas. Simpulan dalam teks deskripsi bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh tidak. Jadi simpulan itu tidak harus ada ya dalam teks deskripsi. Ada lebih bagus, misalkan tidak ada juga bagus. Kalau di teks Candi Borobudur tadi, pada paragraf terakhir ya simpulannya ya. Paham ya? Kita lanjutkan.